memelihara dan melakukan di dalam hidup kita. Salam. Sekali lagi salam. Ibu bapak yang terkasih, tema kita adalah saat Allah terasa jauh. Bapak mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mudah bagi kita untuk menyembah Allah saat segala sesuatu berjalan dengan baik dalam hidup ini. Keluarga baik-baik saja, makan cukup, uang cukup, keadaan sehat-sehat, dan selalu dalam situasi bahagia. Itu sangat mudah kita menyembah Allah. Namun bagaimana sebaliknya? Waktu keadaan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, dapatkah kita tetap konsisten dalam menyembah Allah? Bapak mama, tingkat penyembahan terdalam adalah tetap memuji Tuhan meski menderita, tetap mengucap syukur kepadanya saat datang pencobaan, tetap berharap kepadanya sekalipun tantangan silih berganti, dan tetap mengasihi Dia sekalipun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Itu pusat tingkat penyembahan tertinggi kita. Seorang yang namanya Philip Yancey mengatakan begini: setiap hubungan memiliki saat-saat dekat dan saat-saat jauh. Dan dalam hubungan dengan Allah, betapapun akrabnya, keadaan itu juga berlaku. Dia bilang setiap hubungan itu meliputi saat-saat dekat dan saat-saat jauh. Hubungan antara sesama saja ada waktu untuk kita sangat dekat dengan dia, tapi ada waktu untuk kita menjauh. Orang yang paling terdekat sekalipun, suami istri, ada waktu di mana kita sangat saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Tapi ada waktu di mana kita saling berjauhan, saling berdiam. Ada suami istri yang berdiam sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Ada di sini kok. Nah, menurut Philip, Yancey menyatakan bahwa dalam hubungan dengan Allah juga begitu. Betapapun akrabnya, ada keadaan di mana Allah dekat, tapi ada di mana keadaan Allah itu menjauh. Ibu bapak yang terkasih, keadaan ini dialami oleh Daud. Pembacaan kita perhatikan dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam hidupku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhmu meninggikan diri atasku? Daud bertanya pada Tuhan. Ayat 2 dan 3, berapa kali Daud menggunakan kata berapa lama? 4 kali Daud berkata kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Kalau ini dalam versi bahasa Indonesia masa kini, dia katakan begini: sampai kapan kau melupakan aku ya Tuhan? Sampai kapan engkau bersembunyi dariku? Sampai kapan aku harus menanggung susah dan sedih sepanjang hari? Sampai kapan aku harus dikuasai musuh? Pada bagian yang lain, Mazmur 10 ayat 1, saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan, Tuhan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh? Mengapa engkau bersembunyi pada waktu aku sangat memerlukan pertolonganmu? Mengapa? Pertanyaan ini diulang-ulang. Ternyata Daud juga dalam waktu tertentu Allah terasa jauh. Padahal Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Daud memiliki hubungan yang karib
bayangkan orang yang karib dengan Tuhan, sedemikian karib dengan Dia, tapi ada waktu di mana Tuhan terasa jauh dari dia. Sampai dia berteriak kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Atau di dalam pasal yang ke-10 Mazmur tadi dikatakan, Tuhan, kenapa Engkau sembunyikan diri terhadap aku? Saya mengajak kita belajar mengapa Allah terasa jauh. Yang pertama, Bapak, akibat dosa. Akibat dosa memang menyebabkan keterpisahan dengan Allah. Adam dan Hawa, mereka hidup dalam persekutuan dengan Tuhan di tanah Eden. Tapi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka lalu bersembunyi. Mereka mengalami keterpisahan dari Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 juga berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Berarti memang betul bahwa dosa bisa menyebabkan Allah jauh dari kita. Mama, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan Roh Kudus di dalam hidupnya, di dalam hati. Pekerjaan Roh Kudus ini banyak. Salah satunya dia menginsafkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi kalau kita berbuat dosa, Roh Kudus akan ingatkan kita, kamu berdosa, kamu harus bertobat. Tapi Bapak Mama, ketika kita terus saja berbuat dosa, kita terus bersekutu dengan ketidaktaatan, kita terus membangun hubungan dengan dunia ini, kita mendukakan Roh Kudus, dan dengan sendirinya kita memadamkan persekutuan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya Paulus kepada jemaat di Efesus memberikan nasihat kepada mereka. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu melupakan Roh Kudus Allah yang telah memelihara kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan melupakan Roh Kudus. Jadi Bapak Mama, kalau Allah terasa jauh, bisa jadi penyebabnya akibat dari dosa-dosa. Kita tidak mau membuang dosa. Kebiasaan pegang erat-erat dosa ini, maka rasa tidak ada lagi yang mengingatkan kita tentang dosa. Kita begitu menikmati dosa sehingga persekutuan kita dengan Tuhan semakin jauh. Tidak ada lagi penyembahan di dalam diri kita. Yang kedua, selain dosa bisa menyebabkan Allah itu terasa jauh dari kita, tapi Allah terasa jauh itu juga bisa terjadi karena Tuhan sedang menguji dan memberikan pendewasaan iman, pendewasaan terhadap hubungan kita. Ya. Jadi tidak semata-mata karena dosa lalu Allah itu terasa jauh dari kita, tapi bisa jadi Tuhan sedang menguji kita. Tuhan juga mau memberikan kepada kita sebuah pendewasaan di dalam hubungan kita dengan Dia, atau biasa yang kita sebut pendewasaan iman. Mama, setiap anak Tuhan akan mengalami ini. Dan ingat bahwa hal ini memang menyakitkan, tapi ini sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Ya, hal ini dialami oleh Ayub. Ingat, Alkitab tidak mencatat bahwa segala kemalangan yang menimpa Ayub akibat dari dosanya. Ayub 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa? Saleh. Apa lagi? Terus? Ulang. Orang itu jadi
Tapi Ayub betul-betul merasakan perasaan ditinggalkan atau dijauhkan oleh Allah. Dia merasakan itu, Pak. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara, Ayub berkata di dalam ayat 23 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Coba Bapak Mama perhatikan di slide kata-kata Ayub ini. Waktu dia merasa Allah meninggalkan dia, waktu dia merasa Allah menjauh dari dia, Ayub berkata, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, iya menuju pada Tuhan, tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak ku dapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wah, ternyata Ayub mengalami satu fase di mana Allah seolah-olah menjauh dari dia. Bahkan dia berkata bahwa ke timur, ke barat, ke utara, kemanapun aku mencari dia, aku tidak menemukan dia. Aku tidak menemukan dia. Bapak Mama, apa yang kita mau simpulkan dari sini? Mengapa Ayub sampai mengalami fase di mana Allah seolah menjauh dari dia? Tentu kita memberikan satu kesimpulan bahwa Allah sedang menguji dia. Allah mau membawa dia kepada satu pendewasaan hubungan dia dengan Allah. Allah membawa Ayub untuk dewasa secara rohani. Lihatlah bahwa Ayub dia terus mengasihi Tuhan, dia terus mempercayai Tuhan, terus taat kepada Tuhan, terus menyembah kepada Tuhan, sekalipun Allah terasa jauh dari dia. Ini membuktikan bahwa Ayub memiliki iman yang dewasa. Hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang dewasa. Rick Warren mengatakan begini, kesalahan paling umum yang dibuat oleh orang-orang Kristen dalam penyembahan sekarang ialah mencari sesuatu pengalaman dan bukan mencari Allah. Ini sangat dalam. Kesalahan paling umum yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dalam penyembahan adalah mencari satu pengalaman dan bukan mencari Allah. Rasanya kalau cari Tuhan ini, kau berseru kepada Tuhan, Tuhan harus menjawab kita. Saya begini, harusnya Tuhan begitu. Itu yang dicari oleh orang Kristen. Bapak Mama, seorang bayi rohani menjadi bayi emosi yang digunakan, yang ada di dalam diri itu biasanya Tuhan mengikuti dia. Anak kecil kalau minta ini, karena dia masih kecil, orang tua pasti memberikan. Minta itu, orang tua berikan. Minta itu, bahkan minta hal-hal yang remeh sekalipun, orang tua pasti terima. Sekarang kan musim ikan botok. Siapa anak orang ini tidak tahu pancing, tapi gara-gara lihat tiap hari orang ada pikul bambu jalan, maka dari Kenneth itu minta buatkan pancing, padahal dosa untuk pancing. Tapi karena seorang ayah, dan itu permintaan seorang anak kecil, biar dalam keadaan capek, papanya mau turuti, sekalipun papanya tidak tahu bikin pancing. Orang biasa bikin pancing ada pelangku, papa tuh taruh ranggo semua. Begitu juga dengan orang yang bayi rohani. Ada seorang mu'alaf, waktu dia menjadi Kristen, orang Islam masuk jadi Kristen, dia bersaksi dari gereja ke gereja, menyampaikan tentang kasih Tuhan, dan dalam kesaksiannya dia berkata, saya kalau berdoa dengan Tuhan dan Tuhan tidak menjawab, saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan jika Engkau tidak membuat mujizat orang ini semua, saya pindah kembali kepada Isa. Sebab apa sih saya mau banggakan? Ini
iman.